Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sedang belajar Torah, memasuki Bilangan pasal ke-34. Kita akan baca ayat 1 sampai 15. Nanti saudara di rumah baca semua ya. Bilangan 34 ayat 1 sampai 15 kita akan baca bersama semua ayat ini. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanaan dengan batas-batasnya, dan akan menjadi sisi selatan bagimu, dari padang gurun Sin sepanjang perbatasan Edom, dan yang akan menjadi batas selatan bagimu, dari akhir ujung laut Asin ke sebelah timur. Dan perbatasanmu akan berbalik dari selatan menuju pendakian Akrabim dan akan melintasi Zin. Dan akhir batasnya adalah dari selatan Kades Barnea, lalu keluar ke Hasa Adar dan akan melintasi Asmon. Dan perbatasan itu akan berbalik dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir di laut. Dan batas barat bagimu adalah laut besar. Ini adalah batas barat bagimu. Ini adalah batas utara bagimu. Dari laut besar kamu harus menarik garis bagimu ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor kamu harus menarik garis masuk ke Hamat, dan batas luarnya adalah Sedat. Dan batasnya akan keluar di Zifron, dan ujungnya adalah Hazar Enan. Ini adalah batas utara bagimu. Dan haruslah kamu menandai bagimu batas timur dari Hazar Enan ke Sefam. Dan batas itu akan turun dari Sefam ke Ribla di timur Ain. Dan batas itu akan turun terus dan akan mencapai bahu Laut Kineret ke arah timur. Dan batas itu akan terus turun ke Yordan. Dan ujungnya adalah Laut Asin. Inilah yang akan menjadi negerimu dengan batas-batas sekelilingnya. Dan Moshe memerintahkan Bani Israel dengan berkata, inilah negeri yang akan engkau warisi dengan membuang undi, yang telah Yahweh perintahkan untuk diberikan kepada 9 suku dan setengah suku itu. Karena suku ketua Ruben sudah mengambilnya menurut keluarga leluhur mereka, dan suku keturunan Gad menurut keluarga leluhur mereka, dan setengah suku Manasye itu sudah menerima warisan mereka. Kedua suku dan setengah suku itu telah mengambil warisan mereka di seberang Yordan Yeriko, di sebelah timur ke arah matahari terbit. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kalau baca gitu aja emang agak bingung ya. Tapi kalau kita lihat petanya, ya agak lebih mudah ya. Dia mulai dari selatan terus ke laut ya. Lautnya itu Laut Tengah ya. Laut Tengah terus dari Laut Tengah ditarik ke Pegunungan Hor, baru turun ke bawah ya. Jadi dari selatan ke barat, dari barat terus ke utara, dari utara kembali ke timur ya. Di sana tadi disebutkan Laut Asin sama Laut Kineret. Laut Kineret itu sebenarnya danau ya, Danau Galilea. Dan Laut Asin itu ya Laut Mati, ya Laut Mati. Kita melihat ini ya, itu cara Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan sudah menjanjikan ini kepada bangsa Israel melalui leluhurnya Abraham. Kalau perkiraannya ya kira-kira 500 tahun ya, 500 tahun sebelumnya ya. Kenapa 500 tahun? Ketika Bapak Abraham dijanjikan oleh Tuhan
kemudian keturunannya melalui cucunya Yakub masuk ke tanah Mesir. Kemudian mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Ya, selama 400 tahun ya total ya kira-kira 500 tahun ya. Antara Abraham sampai ke Moshe ya, sampai ke Moshe. Karena Moshe itu adalah keturunan generasi yang keempat yang ada di tanah Mesir ya. Moshe, siapa lagi, Harun sama si Miriam. Kita bisa lihat nanti kita sudah lihat ya, di dalam satu Tawari pasal ke-6 bahwa dari suku Lewi itu terlihat memang bahwa si Moshe ini adalah keturunan yang generasi yang keempat ya. Generasi yang keempat, kita lihat lagi ya. 1 Tawari pasal ke-6 ayat ke-1. Ayat 1 mulai ya. Anak-anak Lewi, Gersom, Kehat, Merari. Lewi ini termasuk generasi yang pertama. Karena dia bersama bapaknya Yakub ya. Orang yang pertama masuk ke tanah Israel, bangsa keturunan Yakub ini ada 70 orang. Kita sudah pelajari itu ya. 70 orang, jadi termasuk Lewi ini termasuk generasi pertama. Terus Gersom, Kehat, Merari ini generasi kedua. Ya. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, dan Hebron, dan Usia ini generasi ketiga. Kemudian anak-anak Amram, Harun, Mose, dan Miriam, generasi keempat. Ya, jadi di sini kita bisa lihat apa yang tertulis itu menggambarkan apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh kepada leluhurnya Abraham, bahwa keturunanmu akan diperbudak 400 tahun, tetapi generasi keempat itu akan kembali ke tanah Kanaan ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham. Kita lihat kembali Kejadian 15 ayat ke-18. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Nah, itu janji Tuhan. Dan itu digenapkan ya, sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, batas-batas itu ya sebenarnya dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Ya, sungai Efrat itu ya kita sudah belajar dari kitab ke Torah ini, perjalanan Bapak Abraham. Ya, setiap tempat yang dia pijak itulah jadi tempatnya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yosua, kan Tuhan berfirman, setiap tempat yang kau pijak itu jadi milikmu. Abraham ini dari arah Ur-Kasdim, dari sungai Efrat, kemudian Tuhan perintahkan dia ke Kanaan, tapi kemudian kan dia jalan-jalan sampai ke Negev, sampai ke Mesir. Ya, kita sudah pernah belajar itu ya. Jadi semua tempat yang dipijak ini ya berdasarkan firman Tuhan, kalau dikatakan dari Kejadian 15 ini adalah tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Bapak Abraham ya. Kita mengucap syukur, semua sangat luar biasa. Cara Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Walaupun memakan waktu ratusan tahun. Ya. Ratusan tahun ya akhirnya ya dapat juga. Ya. Tetapi kalau kita sudah belajar sebelumnya dari ayat-ayat sebelumnya, bahkan dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kita masuk dalam kitab Bilangan, pada awalnya untuk mendapatkan tanah kalau dalam lugas tanah pusaka. Tapi sebenarnya itu tanah warisan ya, bukan tanah pusaka. Tanah pusaka itu kan ya beda.
tanah warisan. Kenapa dibilang tanah warisan? Karena berdasarkan Imamat pasal ke berapa? 25 ayat ke-23 kita sudah belajar bahwa ada tanah miliknya Bapak Yahweh. Kita lihat kembali ya. Imamat 25 ayat ke-23. Sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual. Karena negeri itu apa? Milikku. Sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Ya. Jadi tanah milik Bapak Yahweh. Tanah milik Bapak Yahweh. Ya. Dan bangsa Israel ini berdasarkan ketetapan Bapak Yahweh sendiri. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Bangsa Israel adalah anak sulungku. Jadi karena ini tanah Kanaan ini berdasarkan ayat ini ada milik Bapak Yahweh. Tentunya pasti diwariskan kepada anak sulungnya sebagai pengembara, sebagai pendatang. Kata firman Tuhan. Apa sebagai pendatang? Karena kita hidup hanya sementara di muka bumi ini. Kita mengucap syukur ya untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan ya dari pihak bangsa Israel. Mereka harus bertindak ya. Mereka harus bertindak ketika bangsa ini ya dikatakan oleh firman Tuhan diperbudak selama 400 tahun. Ya, oleh bangsa Mesir karena kesalahan leluhur mereka sendiri yaitu Bapak Abraham. Ketika dia ragu-ragu ya untuk menerima firman Tuhan ketika Tuhan bilang tanah ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Kemudian kan dia bertanya. Ya itulah Tuhan tuh sama sekali nggak mau diragukan ya. Ketika si Abraham bertanya bagaimana aku bisa mengetahui bahwa tanah ini menjadi milikku atau sama keturunannya. Kan sebenarnya itu pertanyaan wajar ya. Tetapi bagi Tuhan itu nggak wajar ya. Kita ulangi lagi ya supaya kita lihat ya. Kita lihat bila Kejadian 15 ayat ke-7 ya. Tapi kalau nggak dibaca dengan teliti ya agak ini ya bisa salah pengertian. Dan dia Bapak Yahweh berfirman kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Ya. Nah, kemudian apa? Abraham menjawab, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya? Kan dia nanya balik ini. Kalau lihat kata-katanya kan wajar-wajar aja. Tapi ini dipandang Bapak Yahweh sebagai keraguan. Ya. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya kalau kita lihat ayat ke berapa? Ayat ke 5 dan 6 ya supaya perbandingan aja. Dan dia Bapak Yahweh membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan saksama dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepada demikianlah kelak benihmu. Perhatikan. Lalu percayalah Abraham kepada Yahweh dan dia memperhitung hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi di sini dia langsung percaya, nggak ada ragu-ragu. Abraham. Tetapi ketika ayat 7 tadi, Tuhan bilang ini akan jadi milikmu. Bagaimana aku mengetahuinya? Tidak langsung mengiyakan. Di situ kita mengambil kesimpulan. Tuhan Bapa Yahweh tidak mau sedikit pun ada keraguan dalam hati orang pilihannya. Ya saya katakan orang pilihan karena Abraham ini adalah
orang pilihan Tuhan. Ya, karena keraguan dianggap, saya menafsirkan ini dianggap sebagai dosa. Kenapa saya bilang dianggap dosa? Karena ayat selanjutnya dikatakan ayat 9. Berfirmanlah dia, berfirmanlah Yahweh kepada, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, seekor kambing betina berusia 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, burung tekukur, anak burung merpati, dan dia mengambil semua itu baginya, membelahnya di tengah-tengahnya menjadi 2, lalu ia meletakkan bagian yang satu terhadap yang lain. Tetapi dia tidak membelah burung, dan datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang itu, dan Abraham segera mengusirnya. Tuhan perintah persembahkan diri. Dari ayat itu kita bisa tafsirkan, kalau dia mempersembahkan korban, ada dosa. Ada dosa. Tuhan cuma bilang siapkan, tapi dia nggak bilang bakar. Nah itu diikuti oleh Abraham. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Memang dia nggak bakar, ya. Kemudian kita lihat lanjutnya, ketika matahari mulai terbenam, nah ini, maka bukan rasa kantuk, ya. Terjemahan ini salah. Ya, Abraham tertidur, ya. Abraham tertidur, dan sungguh rasa takut kegelapan yang rahasia melilit Abraham. Dan Bapak Yahweh berfirman, karena dia tidur ini, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi apa? Pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Karena tidur dalam pandangan Bapa Yahweh, firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Kalau tidur, ya hukumannya jatuh kepada anak cucunya. 400 tahun bangsa ini diperbudak. Ya. Tetapi janji Tuhan itu pasti genap, karena dia sudah berjanji bahwa akan ada tanah warisan. Tanah warisan sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh di tanah Kanaan. Ya, jadi Bapak Abraham sudah lebih dulu datang ke tanah Kanaan. Ya, kemudian anak cucunya atau cucu-cucu buyut-buyutnya diperbudak di tanah Mesir 400 tahun. Ya. Tetapi Tuhan tidak lupa janjinya setelah genap 400 tahun. Dengan caranya dia membebaskan. Ya, dia membebaskan bangsa ini. Ya. Dan selama 400 tahun itu kita atau saya menafsirkan. Karena mereka tidak pernah ya mungkin menyembah Bapa Yahweh. Karena itu si Mose ini sendiri pun dia tidak kenal siapa itu Yahweh. Ya. Sehingga Bapa Yahweh sendiri harus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Elohim, leluhur daripada Mose. Kemudian Bapa Yahweh berfirman kepada Mose bahwa dia mengutus Mose. Nah kita ini rewind ya, karena kita sudah pelajari semua. Saya persingkat aja supaya ada gambaran. Ya. Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, dia akan membawa anak sulungnya ini, orang pilihannya ini, ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah dengan apa? Susu dan madu. Ya, kita baca. Keluaran 3 ayat ke-8. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Itu janji Tuhan. Ya.
Itu janji Tuhan bagi anak sulungnya. Dan memang dengan cara Tuhan, Dia membebaskan bangsa pilihannya dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Ketika Dia membebaskan bangsa ini, Tuhan memperlihatkan begitu banyak mujizat-mujizat untuk membuat Firaun penguasa Mesir akhirnya harus melepaskan bangsa pilihan Tuhan. Ya. Setelah mereka dibebaskan, dibiarkan pergi. Firman Tuhan menyatakan sesuai janjinya kepada Bapak Abraham, bangsa yang memperbudak mereka, nanti dibaca di Kejadian 15. Ya. Akan dihukum oleh Tuhan. Dan mereka pun keluar dari negeri itu tidak dengan tangan yang hampa. Tetapi dengan membawa barang-barang yang diberikan oleh orang-orang Mesir. Ya. Kan kalau kita lihat jalan itu kan ya begitu, kok ya orang Mesir kok baik benar. Loh, akan diberikan semua, apa yang diminta dikasih semua. Tentunya Tuhan ada tujuan. Karena nanti kan Dia mau bangun ini. Mau bangun tabernakel. Lah kalau mereka cuma keluar gitu aja tanpa membawa apa-apa, ya nggak bisa. Ya, karena itu Tuhan punya planning, ya itulah yang seperti diajarkan di tempat ini. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah tertulis. Ditulis oleh sutradara agung yaitu Bapak Yahweh. Ya, dan kita hanya melihat perjalanan cerita Bapak Yahweh. Ya, semua orang kan percaya bahwa kitab suci kita ini sebenarnya juga adalah sejarah. Sejarah bahasa Inggrisnya history. History dipecah dua, ya ditambahin S. His sama story. Tadinya kan history. Ya, ditambahin S, dipisah dua jadi his story. Hisnya ini Bapak Yahweh. Ceritanya Bapak Yahweh. Itulah yang kita pelajari. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat ke-21. Kita belajar. Belajar, oh cerita Tuhan begini. Walaupun dalam cerita-cerita itu banyak hal-hal yang memang tersembunyi. Tetapi sesuai janjinya tidak ada yang tersembunyi yang tidak dibukakan pada akhir zaman. Dan kita sangat mengucap syukur apa yang dikatakan dalam Matius pasal ke-10 ayat ke-26. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan bagi kita. Kita merasakan mulai banyak pembukaan rahasia. Dan Dia menggenapinya. Nah, kita mau ucap syukur cara Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan harus diambil oleh orang pilihannya sendiri. Dengan pertolongan Tuhan. Tuhan janjikan ada tanah yang penuh susu dan madu. Dan untuk mendapatkan ini, engkau harus jalan. Engkau harus bergerak dari tempat engkau dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ke tanah perjanjian. Ya. Berdasarkan firman yang telah kita pelajari. Seharusnya ya dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir kita lihat ya. Ini hanya untuk refreshing sedikit. Dari tanah Mesir kita baca Keluaran 19. Ayat ke-1. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir.
Pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Artinya dari Mesir sampai di padang gurun Sinai, dan di situ ada gunung Sinai, gunung Horeb, gunung Tuhan. Merasakan ayat ini kurang lebih dibutuhkan 3 bulan. Dia lamanya di sini. Kenapa lama? Karena mereka ini mau memasuki suatu daerah. Satu daerah kalau tidak ada aturannya bisa kacau. Suatu negara kalau nggak punya undang-undang, dasar, aturan, bisa kacau balau. Karena itu sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan Torahnya, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan untuk diterapkan oleh bangsa ini ketika mereka menjalani perjalanan dari Gunung Tuhan, Gunung Horeb, menuju ke tanah Kanaan dan di tanah Kanaan dan selamanya. Tuhan menurunkan sekali, diharapkan atau Tuhan mengharapkan ini diperhatikan dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel dan umat manusia. Ya, berdasarkan firman Tuhan. Kita lengkap di ayat di pasal ke berapa nih? Kita sudah belajar semua ya, ini kita ngulang-ulang aja nih. Ulang-ulang ya, karena memang diulang-ulang terus. Keluaran pasal ke-40. Ayat kita baca ayat ke 12 dulu deh. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perhatikan ya, pada hari pertama bulan itu, pada bulan pertama, engkau harus mendirikan tabernakel kemah pertemuan. Kita lengkap ayat ke-17. Terjadilah pada bulan pertama pada tahun kedua. Bangsa Israel keluar dari Mesir tanggal 15 bulan Nisan. Itu menjadi bulan pertama bagimu. Masih ingat kan? Bulan pertama bagimu. Ya. Sampai di Horeb 3 bulan. Di Horeb ini dia membuat tabernakel ini. Dari bulan ketiga sampai ke bulan pertama tahun kedua. Jadi berapa bulan itu? Bulan ketiga sampai bulan, ini kan berarti bulan ke-13 kan? Berarti kurang lebih 10 bulan. Kita ini matematik sedikit, matematiknya tambah kurang. Hanya untuk melihat bagaimana akurasinya firman yang tertulis. Ya. Nah kita melihat dibutuhkan sekian bulan. Kalau dia selesai, tabernakelnya selesai, baru dia jalan lagi kan. Dari Gunung Sinai seharusnya langsung ke tanah perjanjian, masuk maksudnya. Tetapi kenyataan membuktikan setelah tahun kedua mereka jalan. Memang tidak disebutkan secara persis berapa lama perjalanan dibutuhkan. Dari Gunung Sinai atau Gunung Sinai ke ke tanah Kanaan. Kalau lihat jaraknya dari peta ya kurang lebih aja jaraknya dari Mesir ke Sinai sama dari Sinai ke tanah Kanaan itu jaraknya kurang lebih sama. Berarti ya kira-kira mungkin perjalanannya bisa 3 atau 4 bulan. Artinya total ya katakanlah harusnya sekitar 1,5 tahun mereka sudah bisa langsung masuk. Bisa ditangkap nggak? Ya, perkiraan waktu.
berdasarkan data-data yang kita bisa peroleh. Ya, walaupun ada juga yang ditafsir karena kita tidak tahu persis. Hanya berdasarkan data bulan pertama tahun kedua. Tahun kedua setelah keluar dari tanah Mesir. Karena ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bulan ini adalah bulan pertama bagimu, yaitu bulan Nisan. Tahun pertama, bulan pertama mereka keluar. Tahun kedua, bulan pertama mereka selesai mendirikan tabernakel. Setelah didirikan, mereka ya bikin persembahan korban segala macam. Siap berangkat ke, ya rencana ya langsung masuk ke tanah Kanaan. Tapi kenyataan membuktikan, ya inilah proses. Ya semua itu sudah tertulis. Firman Tuhan menyatakan ketika mereka sudah mau masuk ke tanah Kanaan, dikirimlah 12 utusan, setiap suku satu kepala yang dipilih untuk mengintai tanah yang dijanjikan. Kita sudah belajar dari 12 orang yang dikirim masuk ke tanah Kanaan. Ya, 10 orang memberikan masukan yang negatif dan hanya 2 orang yang memberikan masukan yang positif. Dan kenyataan membuktikan terjadi pemberontakan. Walaupun selama perjalanan dari tahun pertama, hari pertama, sampai kepada tahun di mana mereka menyelesaikan pembangunan tabernakel dan memasuki tahun kedua menuju ke tanah perjanjian. Begitu banyak tantangan permasalahan yang mereka hadapi bahkan ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka harus berhadapan dengan laut. Mereka melihat Tuhan dengan kuasa yang membelah lautan. Dan kuasanya memusnahkan semua Mesir, orang-orang Mesir. Kemudian di tengah perjalanan juga mereka berperang dengan bangsa Amalek. Tuhan musnahkan semua ini. Di dalam perjalanan Tuhan mencukupi seluruh kebutuhan mereka, makanan dari sorga. Tuhan kirim roti sorga, Tuhan kirim daging-daging. Borong-borong Tuhan kirim untuk memberi makan. Semua dicukupkan. Ya. Modalnya hanya apa? Modalnya hanya percaya. Percaya terjadi. Percaya bergerak. Tetapi kenyataan membuktikan setelah 1 tahun lebih mereka jalan, tinggal masuk ke tanah Kanaan. Ketika pengintai masuk ke tanah Kanaan, memberi masukan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang terhitung laki-laki yang umur 20 tahun ke atas, yang keluar dari tanah Mesir, 603.550 orang yang siap perang. Ya. Dan kita sudah belajar ya minggu lalu kan. Ternyata semua yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki maupun perempuan, ya, yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang masuk. Yosua dan Kaleb. Artinya karena memang kita tidak tahu persis berapa jumlah perempuan yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir. Kalau kita ambil pukul rata disamain aja, berarti 603.000 dikali 2. 1.200.000 lebih. Manusia yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir. Sekian juta orang
Yang sudah melihat mujizat Tuhan ketika Tuhan membelah laut. Ketika Tuhan memusnahkan orang-orang Mesir. Ketika Tuhan memusnahkan orang-orang Amalek. Ketika Tuhan mengirimkan roti-roti sorga. Ketika Tuhan melakukan mujizat dengan memberikan air yang cukup. Kenyataan membuktikan. Ketika tinggal masuk ke tanah Kanaan. Mereka memberontak. Ya, Bapak Abraham ragu-ragu kan? Karena ragu-ragu dosa. Lo ini jelas-jelas sudah lihat mujizat bagaimana Tuhan bekerja. Membawa mereka dari tanah perbudakan sudah sampai. Tinggal masuk ke tanah Kanaan. Mulai ragu-ragu, bimbang, takut. Apa yang dilakukan? Dia lihat setan. Kan orang enak, keturunan setan. Ketakutan. Karena kau tidak percaya sama seperti leluhur mereka. Leluhur mereka dikatakan oleh firman Tuhan karena kau nggak percaya, ya kita bisa tafsirkan seperti itu. Keturunanmu 400 tahun diperbudak. Lo bangsa ini setelah 40 hari pengintainya keliling-keliling dengan membawa hasil apa yang ada di tanah Kanaan. Mereka senang apa yang dijanjikan, tanah yang penuh susu dan madu. Tanah yang subur, suatu kenyataan. Tinggal masuk. Ya. Tetapi karena masukan negatif, karena lihat setan, lihat raksasa-raksasa. Ya, ketakutan. Itu kelihatannya lucu ya, sekarang kan begitu juga. Orang pilihan, oh percaya setan, lah malah nyari setan. Ya sama, enggak. Apa yang dahulu terjadi, sekarang juga terjadi kata firman Tuhan. Pengkhotbah bilang, tidak ada yang baru. Ya. Nah, kita melihat ini cara yang sangat luar biasa. Semua adalah rotasi yang Tuhan buat. Semua rotasi. Kita sudah belajar kan tentang, ya kita pakai air di sini kan. Air ya keluar ke got-got, dari got-got ke kali-kali kecil. Dari kali-kali kecil ke sungai-sungai. Dari sungai-sungai ke laut. Tapi pengkhotbah bilang, semua sungai ngalirnya ke laut. Tapi laut gak penuh-penuh, kenapa? Ya banyak orang dunia juga gak ngerti. Tapi firman Tuhan kita tertulis. Dari mana air itu mengalir, ya di situ kembali lagi dia. Hukum rotasi itu ya tetap terjadi. Apa yang kita pakai di sini, ya, apa yang kita pakai di sini akhirnya ya ke laut, ya. Setelah ke laut, terus apa? Ya, firman Tuhan berkata, dia kembali. Kalau saya boleh katakan kembali ke mata air itu lagi. Karena itu mata air nggak habis-habis. Saya tanggap. Itu tertulis, kita sudah belajar ini kan. Kita lihat Pengkhotbah pasal 1. Ayat ke-7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah menjadi penuh. Tempat ke mana sungai itu mengalir, ke sana mereka selalu mengalir. Ya, saya baca terjemahan Lukas. Semua sungai mengalir ke laut, namun laut tidak pernah penuh. Dari tempat sungai itu mengalir, ke sanalah air akan kembali. Dari tempat sungai itu mengalir, kan dari mata air kan. Ya ke sana lagi, airnya memang ya rotasi aja. Cara Tuhan yang luar biasa.
Karena itu kita tidak heran apabila kita menggali di padang-padang gurun, di sungai-sungai ada air. Ya, itulah cara Tuhan. Air yang masuk ke laut dari sungai-sungai, karena dia harus kembali ke mata air berdasarkan firman, maka dia mengalami proses pemurnian kembali. Yang ke laut itu kan udah kotor. Timbullah pemurnian dengan cara Tuhan, kapiler-kapiler yang di dalam laut kembali lagi ke mata air. Sehingga ketika kita minum mata airnya, air yang lebih hebat dari yang yang kalau kita tampung sendiri. Ya, kenapa? Karena diproses oleh, filterisasinya dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah, itulah yang juga terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam arti kata apa yang dahulu terjadi, ya, pengkhotbah bilang, itu kita baca lagi ayat ke-9 pengkhotbah. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Ya memang dia ini kan hikmatnya si Salomo ini luar biasa. Ya. Kalau kita mau memeditasi pelan, benar juga ya. Yang namanya mata air itu dia tidak mungkin habis. Karena sumber airnya laut. Dan laut itu juga memang gak bakal habis-habis. Ya, airnya muter-muter aja. Walaupun di sini setelah kita pakai habis-habisan, kan ngalir ke got ke kali ke sungai, sungai ke laut. Di laut diproses lagi, balikin lagi kemana engkau, dari mana engkau berasal. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya hidup. Ya. Lah kita hidup ini, kita menghirup oksigen, tapi oksigennya nggak habis-habis. Lah dari ilmu pengetahuan kita belajar, karena itu pohon-pohon itu. Kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan CO2. CO2 diserap oleh pohon-pohon, dia keluarin oksigen. Oksigen itu yang kita hirup. Ya, kalau di rumah sakit kan oksigennya dibikin. Cara Tuhan yang luar biasa. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa pohon itu sebenarnya untuk kita hidup. Tapi apa yang terjadi belakangan ini kan, di tempat-tempat tertentu pohon-pohon ditebang. Habis bencana di mana-mana. Padahal itu pembuat oksigennya untuk kita manusia yang hidup. Tetapi manusia merusak semua ini, ya akhirnya menderita sendiri. Ya. Tapi itulah yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kalau kita kembali dengan bangsa Israel. Bangsa yang sudah melihat mujizat luar biasa. Bangsa yang mendengar suara Tuhan. Di tengah geledek, di tengah sangkakala, kilat. Dia ngomong, kita sudah bacakan di dalam kitab Keluaran. Ya. Ya, kita baca lagi sedikit ya. Karena saya seringkali mengingatkan ini, karena ada pengajaran-pengajaran di luar yang karena tidak mengecek firman, akhirnya keluar dari firman. Keluaran 19. Kita baca mulai ayat 18 sampai 20. Gurun Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api dan gunung itu bergetar hebat. Terjadilah bunyi sangkakala itu berlanjut dan keras. Berbicara Mose dan Elohim pun menjawabnya melalui guru.
Kalau saudara baca ini. Karena itu saya sangat menentang ketika ada orang yang mengajarkan penyembahan. Ya. Lagi menyembah, lagi musik, lagi hebat. Diam. Saya mau dengar suara Tuhan. Loh, kau nggak baca firman? Mau goro, mau apa kalau Tuhan mau bicara? Bisa. Bisa tangkap nggak? Kan pernah ada pengajaran seperti itu. Lah ini. Tapi ya ditegur. Banyak orang yang nggak suka ditegur. Saya harus berani menyatakan salah ya salah. Nggak bisa kita cari pembenaran. Jangan menyepelekan kuasa Tuhan. Ya. Tuhan mau bom mau apa sekarang. Kalau dia mau ngomong ya bisa. Nggak perlu. Apalagi kita lagi ibadah terus diam-diam saya mau dengar suara Tuhan. Nggak bisa gitu. Ya. Cara Tuhan yang luar biasa. Dan ini disaksikan oleh bangsa Israel. Dan mereka gemetar. Karena itu dia bicara. Mereka berbicara kepada Moshe. Kamu aja yang ngomong sama Tuhan, jangan kami. Mereka ketakutan karena ya hal-hal ini terjadi. Itu mereka lihat semua. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi bangsa ini kata firman Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun melihat mujizat. Menyaksikan dengan mata sendiri, mendengar dengan kuping sendiri. Tidak timbul iman yang semakin kuat. Justru semakin banyak terpengaruh dengan situasi kondisi di luar. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada bangsa-bangsa lain menyusup. Ikut sama-sama lari. Keluar dari tanah Mesir. Dan kita bisa tafsirkan orang-orang inilah termasuk biang-biang kerok yang membuat bangsa ini menjadi lemah. Ya, kenyataan membuktikan. Walaupun mereka melihat langsung kuasa Tuhan. Walaupun mereka disebut orang pilihan, anak sulung. Tetapi mereka tidak percaya sehingga Tuhan, karena engkau tidak percaya. 40 hari engkau keliling tanah Kanaan untuk mengintai dan mengumpulkan hasil untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel. Untuk menguatkan bangsa ini. Bukan hasil yang baik yang dia lihat. Yang dia lihat ada raksasa. Membuat mereka gemetar. Ya, sehingga timbul pemberontakan. Karena pemberontakan. Tuhan berfirman, 40 hari engkau keliling-keliling untuk mencari pengintaian atas tanah Kanaan. Tapi karena engkau berontak, maka 40 tahun engkau harus keliling-keliling kembali sebelum masuk ke tanah Kanaan. Dan firman Tuhan yang kita pelajari bukan 603.550 orang laki-laki saja yang binasa, kecuali Yosua dan Kaleb. Tetapi yang perempuan juga. Kalau kita kalikan 2 ya kita tafsirkan. Ya, karena yang masuk itu hanya anak-anak yang di bawah 20 tahun. Artinya 19 tahun ke bawah mereka yang kemungkinan besar firman Tuhan katakan masuk. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan karena orang tidak percaya, bangsa pilihan sekalipun. Lebih dari 1 juta orang dibinasakannya. Karena tidak percaya. Ini satu keluarga ya. Keluarga Yakub. Dari anak-anak Yakub dari 12 suku. 1.200.000 orang lebih kalau kita kalikan 2. Ya. Ya, kalau kita ngebatin ini. Kalau kita punya keluarga seperti itu. Ya. Habis keluarga ini.
Tapi bagi Tuhan karena engkau tidak percaya, sekian miliar orang pun dia binasakan. Hanya tinggal 8 orang. Nuh bersama dengan ketiga orang, anaknya dan mantunya dan istrinya. Lah itu yang harus kita tanam baik-baik, bahwa Tuhan itu kalau dia tidak dipercaya oleh ciptaannya sendiri, maka ciptaannya itu akan dibinasakan. Lah sekarang ketika mereka yang semua yang keluar dari tanah Mesir kecuali Yosua dan si Kaleb sudah mencapai kembali ke tanah perjanjian. Tinggal nyeberang. Minggu lalu kita belajar dari bilangan 33. Kalau nanti kamu masuk, menduduki tanah itu, ya, usir semua penduduk yang ada di sana. Masih ingat enggak? Kita lihat ya. Bilangan 33 ayat ke-51, 52. Berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, perhatikan, haruslah kamu mengusir seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu. Hancurkanlah segala patung mereka dan segala patung leburan mereka. Hancurkan juga, musnahkan seluruh tempat pemujaan mereka. Ini perintah. Walaupun dalam kenyataan nanti kalau kita masuk ke dalam kitab Yosua, ini tidak dilakukan. Masa pilihan. Keluar dari mulut Tuhan sendiri kepada Mose, dan Mose menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena pengalaman membuktikan ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan bangsa-bangsa lain ikut nimbrung, bangsa-bangsa ini yang membuat iman bangsa pilihannya goyang. Karena itu Tuhan perintahkan ketika nanti kau masuk ke tanah Kanaan, usir semua orang itu. Ya, itulah cara Tuhan yang luar biasa. Tanah perjanjian dibagi untuk 9,5 suku. Karena yang 2,5 suku sudah mengambil keputusan memilih di seberang timur atau di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka tidak mau masuk menyeberangi tanah Kanaan. Hanya tentara-tentaranya yang masuk. Sampai semua suku-suku yang lain mendapatkan bagiannya, baru mereka pulang. Istri, anak-anak, binatang-binatang piaraan. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye tinggal di seberang Yordan. Kenapa? Karena mereka tertarik. Padang rumputnya subur. Padahal mereka belum melihat di dalam kan. Melihat di luar, waduh. Padahal Tuhan mau kasih yang terbaik, pasti lebih baik. Tapi kalau salah mengambil keputusan, ya jadilah. Ya Tuhan beri kebebasan. 9,5 suku ini sesuai janji Tuhan, undi. Diundi jadi 9,5 suku ini mendapat bagian-bagiannya. Sesuai dengan perintah Tuhan, dengan batas-batas yang jelas. Dan ketika semua ini sudah ditetapkan berdasarkan undian atas perintah Tuhan, maka mereka dilarang oleh Tuhan. Jangan sampai, ya, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tanah yang sudah diberikan, jangan sampai kita lihat di dalam kitab Ulangan 19
ayat ke-14. Janganlah engkau memindahkan batas tanah sesamamu yang orang-orang terdahulu telah menetapkan di dalam milik pusakamu. Tempat engkau akan mewarisi negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu untuk memilikinya. Satu larangan keras bagi bangsa ini. 12 suku ini, ya walaupun ini yang dikatakan sebenarnya yang 9,5. Tapi saya percaya ini semua berlaku untuk 12 suku. Masing-masing sudah mendapat bagian berdasarkan undian. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, ketika batas-batas sudah ditentukan, jangan sampai ada orang yang mempunyai pikiran jahat memindahkan batas-batas yang sudah ditetapkan. Karena itu kita sudah belajar ketika anak-anak si perempuan Selafehat dari firman Tuhan dari suku Manasye. Ya nanti kita belajar lagi di sana. Di mana mereka anak-anak perempuan semua mereka juga menuntut supaya dapat hak waris. Ya. Nah, firman Tuhan katakan kita sudah belajar bahwa kalau perempuan ini kawin ya boleh-boleh aja untuk memilih pasangan hidup. Ya setengah suku Manasye yang ikut nyebrang Yordan. Ya. Karena kalau perempuan ini kawin dengan suku lain, otomatis tanahnya ini nantinya bisa menjadi milik suku lain dan mengurangi tanah dari suku yang memiliki perempuan. Kita sudah baca suku Manasye si Selafehat. Ada aturannya kalau perempuan mau kawin dan dia memiliki tanah warisan, dia boleh kawin tetapi harus dari satu suku. Tidak boleh dari suku lain. Supaya jangan hak warisnya ini pindah kepada suku yang lain. Karena aturannya seperti itu. Karena itu dalam ulangan ini dijelaskan kembali oleh Tuhan. Ya. Kita mau ucap syukur ya. Seperti yang seringkali dikatakan di tempat ini. Sebagaimana tertulis. Segala sesuatu yang ditulis itu berguna bagi saudara dan saya. Bangsa pilihan Israel adalah, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, tolak ukur orang percaya. Untuk bisa mewarisi apa yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang Tuhan siapkan? Ya kan gitu kan. Apa yang diwariskan? Lah. Paling sedikit janji Tuhan. Ya. Ada langit yang baru, bumi yang baru. Ada juga kita dijanjikan oleh Tuhan kalau kita setia. Kita akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Ya. Janji-janji Tuhan sangat luar biasa, ya. Khususnya bagi gereja, bagi saudara dan saya, bagi orang non-Yahudi. Apa janjinya? Kita baca satu-satu. 7 gereja, at least ada 7 janji. Ada paling sedikit 7 janji. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2. Ayat 7 kita baca. Siapa yang mempunyai telinga biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Artinya, perhatikan ya, jadi jangan salah menafsir. Gereja-gereja ini artinya gereja pertama sampai gereja ke-7. Apa yang terjadi di gereja pertama ketika memasuki zaman gereja kedua, itu terjadi juga di gereja kedua. Ketika kita memasuki zaman gereja ketiga,
Apa yang terjadi gereja pertama, gereja kedua, itu terjadi juga gereja ketiga. Seterusnya sampai gereja ketujuh. Apa yang terjadi gereja pertama sampai gereja 6, itu semua numpuk di gereja ketujuh. Termasuk seperti yang pernah dikatakan di tempat ini, pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus itu kan dari gereja pertama udah ada. Tapi itu semua numpuk di gereja ketujuh. Sehingga jangan heran kenyataannya memang itu terjadi. Ya, ini janji Tuhan. Bagi dia yang menang artinya mengalahkan kedagingan. Saya tangkap ya. Aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Nah kita nalar sedikit. Ya, ini kan jelas kan? Pohon yang ada di tengah-tengah Firdaus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar. Dan pintu timur dijaga oleh malaikat, oleh kerup-kerup. Sehingga mereka tidak bisa masuk lagi. Loh, tapi kok di sini ada lagi? Dan berdasarkan batas-batas yang dikatakan dalam kitab Kejadian, di Firdaus itu ada sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Gihon, sama apalagi sungai, ada 4 sungai kan. Artinya masih ada di sana, hanya kita nggak bisa lihat. Artinya kalau dia bilang kita akan makan pohon kehidupan supaya hidup selamanya. Kenapa Adam dan Hawa sesuai dengan apa yang pernah diajarkan umurnya lebih dari 5.000 tahun. Walaupun tertulis 930 tahun. Itu setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, saya menafsirkan dan saya ajarkan. Kurang lebih 5.000 tahun dia sudah hidup. Kenapa bisa hidup? Loh, makannya ini. Buah kehidupan, yaitu firman Tuhan. Saya tanggap. Karena itu Yesua berbicara. Kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Tuhan mau kasih lihat, itulah yang dahulu dilakukan Adam dan Hawa. Tetapi karena mereka melihat dan tertarik kepada tawaran si jahat, mereka diusir keluar. Lah, nanti kalau saudara dan saya dipandang setia, kita menang terhadap kedagingan, menang terhadap dunia. Kita akan makan buah kehidupan. Artinya nggak bakal mati-mati. Ya, lah boleh aja kita tafsirkan. Selama 1000 tahun kita memerintah, kita makan ini, hidup terus, makan firman. Yang buahnya kayak ini loh, firman. Ya. Jadi semua apa yang di kitab Wahyu itu juga Yesus sudah ingatkan, akulah roti kehidupan. Kemudian apa yang kedua? Kita lihat di dalam Wahyu pasal kedua ayat kita baca mulai ayat 10 dan 11. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah si setan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara. Kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga biar dia mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Perhatikan, siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Janji Tuhan, kita tidak akan mengalami kematian kedua ini. Kemudian apa janji ketiga kepada gereja Pergamus? Jadi gereja-gereja ini ada rentang waktunya ya. Rentang waktunya sekian tahun, ya berdasarkan penafsiran, berdasarkan pengalaman gereja sekian tahun, terus bintangnya siapa, sekian tahun bintangnya siapa. Ya, kita sudah pernah belajar ini. Di gereja Pergamus kita baca di dalam Wahyu pasal kedua, ayat ke-17.
Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepada makan dari mana yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya. Dan pada batu itu tertulis nama yang baru, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia yang menerimanya. Saudara dan saya akan menerima nama yang baru yang Tuhan berikan. Kemudian pada janji yang keempat, di gereja Tiatira kita baca ayat ke-26. Siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan berikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Nah, ini kalau saya, karena dia artinya menjadi raja kan, atas bangsa-bangsa, saya tafsirkan dia 1000 tahun. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Seperti bejana tanah liat mereka diremukan. Sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Ya. Kemudian Wahyu pasal ketiga. Ayat kelima. Siapa yang menang? Ia ini akan dikenakan jubah putih. Aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kemudian selanjutnya kita lengkap ke ayat ke-12. Siapa yang menang, aku akan menjadikan dia tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi, dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya. Nama kota Elohimku Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Dari Elohimku, dan namaku yang baru. Dan janji yang terakhir. Ayat ke-21. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di takhtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di takhtanya. Luar biasa janji Tuhan. Semua ini diwariskan kepada orang yang menang terhadap daging, terhadap keinginan dunia. Sehingga tidak ada lagi tarikan dunia yang membuat kita binasa. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita hidup benar-benar hidup sebagai pelaku Torahnya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang tadi sempat dikatakan semula. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka Tuhan sudah siapkan Torahnya. Torah ini harus dipraktekkan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Walaupun pada akhirnya kita berdasarkan firman Tuhan mereka gagal. Karena ketidakpercayaan. Ya. Karena ketidakpercayaan, bahkan nanti walaupun Tuhan bilang nanti kalau sudah di tanah Kanaan, usir semua penduduk sana. Karena firman Tuhan berkata jangan bergaul dengan orang-orang dunia. Tapi kenyataannya mereka berontak. Nanti kita masuk dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Yosua. Mereka bercampur baur. Sehingga pada akhirnya ketika zaman raja-raja, semua yang terjadi setelah sekian ratus tahun, zaman Hakim-Hakim, zaman Yosua, zaman Hakim-Hakim, zaman Samuel, zaman raja-raja. Ya. Antara Mose dengan Daud itu kurang lebih 500 tahun. Ya. Jadi gambaran kasarnya antara Adam sampai Mose itu Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Antara Abraham sampai Daud itu 1000 tahun. Antara Daud sama Yeshua itu 1000 tahun. Jadi dari Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Itulah yang pernah kita pelajari. Zaman
apa namanya zaman-zaman penciptaan ini 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Yeshua sampai kita 2000 tahun. Total kurang lebih 6000 tahun. Ada tertulis, rohku tidak selamanya ada pada manusia. Umurnya hanya 120 tahun saja. Kata kitab Kejadian. Dan saya menafsirkan yang dimaksud di sana adalah 120 tahun Yobel. Karena itu dalam Kejadian pasal 6 umurnya si Nuh aja 950. 950. Jadi itu bukan umur manusia. Seperti apa yang kita mengerti. Tapi saya menafsirkan itulah roh. Kita baca aja. Kejadian pasal ke-6. Ayat supaya ada bayangan ya. Walaupun kita sudah belajar ya, diulang-ulang ya supaya lebih mengerti dan saudara pelajari lagi ayat ketiga. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Kalau kita kata ini 120 tahun umur manusia, lu umur si Nuh 950 tahun. Karena itu saya menafsirkan karena dikatakan umur roh Bapa Yahwa pada manusia hanya 120 tahun. Berarti saya tafsirkan 120 tahun yang di sini 120 tahun Yobel. Ya, 1 tahun Yobel sama dengan 50 tahun biasa. 120 kali 50 6.000 tahun. Kita seperti yang saya katakan Adam sampai Abraham 2000. Abraham sampai ke Yeshua 2000. Yeshua sampai kita 2000. Almost. Hampir genap. Kita sekarang sedang mempersiapkan diri. Karena untuk menggenapkan semua ini. Ya. Nah, disinilah kita melihat cara Tuhan. Dia sudah janjikan akan diwariskan seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 2, Wahyu pasal 3. Sebagaimana bangsa Israel untuk mencapai ke tanah Kanaan, mereka harus berjuang mengalahkan kedagingan. Tapi mereka gagal. Bahkan ketika sang juru selamat yang dijanjikan turun, mereka menolak. Sehingga bangsa ini diporak-porandakan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan buat kepada bangsa ini telah diberitahukan Tuhan melalui para nabinya. Sehingga genap apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada para nabinya. Ketika bangsa ini menolak juru selamatnya, ya, menolak Yeshua sebagai Tuhan dan juru selamat. Jauh sebelumnya para nabi telah diberitahu oleh Tuhan, ya, khususnya melalui Daniel, ya. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu. Ya. Kemudian dari pengalaman Daniel, Tuhan perlihatkan Nebukadnezar, raja di raja waktu itu. Ya. Dia menjadi seperti binatang selama 7 tahun. Lah itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan umat pilihan. Dari sana kita bisa berhitung 7 bangsa Israel ini menjadi budak. Cerai-berai karena dosa ketidakpercayaan mereka. Akhirnya Tuhan memporak-porandakan mereka. Ya. Sesuai dengan
Apa yang dialami oleh si Nebukadnezar. 7 tahun menjadi orang seperti binatang. Demikian juga bangsa Israel seperti binatang. Ya, 7 tahun kita sudah belajar kan? 7 tahun bangsa ini. 7 dikali berapa? 300, 1 tahun kan 360 hari. Ya. 7 dikali 360. Berarti dapat yang berapa? 2520 hari. Atau dalam nubuatan hari biasanya merupakan tahun. 2520 tahun sejak firman itu keluar. Bangsa ini hidup seperti binatang. Tidak ada gembala. Hancur. Dan firman itu dinyatakan atau kejadian di mana si Nebukadnezar seperti binatang. Kurang lebih 570 tahun. 570 sebelum Masehi. Minus 570 ditambah 2520. Ya, yang 570 ini perkiraan. Kalau kita tambah ini minus 570 ditambah 2520, jatuhnya sekitar 1950. Tapi yang minus 570 ini enggak persis. Karena apa? Karena bangsa Israel merdekanya tahun 1948. Ketika tunas pohon ara mulai muncul, berbicara pohon ara, kata firman Tuhan, berbicara bangsa Israel. Dan firman Tuhan dikatakan, Yesus sendiri berbicara, generasi yang keluar tahun 48 akan menyaksikan kedatangannya. Dunia banyak menafsir, 80 tahun di tempat ini diajarkan. Satu generasi 100 tahun. 80 tahun yang mereka pakai berdasarkan kita Mazmur 90. Umur kami 70, kalau kuat 80. Itu bukan generasi. Kita sudah belajar berkali-kali, diingat. Tadi juga diingatkan. Satu generasi 100 tahun. 100 ditambah 1948. Ya, kira-kira 2048. Waktunya diperpendek. Yang diperpendek ini kita tidak tahu. Nah, saya pernah menafsirkan dan saya beritakan. Kalau kita pakai 80 itu 1928. Tinggal 3 tahun lagi. Tapi saya katakan tidak. Tapi 2028 itu batasnya adalah 14 Mei 2028 karena berbicara ini bangsa Israel. Nah, tapi kalau dia 15 Mei 2028 itu golongannya sudah satu generasi yang 100 tahun. Antara 15 Mei 2028 sampai 14 Mei 2048. Ya, saya tafsirkan seperti itu. Jadi ya rentang waktunya seperti itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya apakah kita siap? Ya. Kalau kita menang, kata kita Wahyu, kita akan mendapatkan warisan. Semua sudah ditetapkan bagi saudara dan saya. Ya. Semua tempat sudah disiapkan oleh Tuhan karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia sudah menentukan bagian kita masing-masing. Ya. Karena itu, ya. Satu ayat terakhir kita baca. Matius pasal ke-20. Kita baca mulai ayat 20. 20 sampai 23. Kemudian mendekatlah kepada ibu anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius ini berarti Yakobus sama Yohanes ya. Beserta anak-anaknya seraya sujud dan meminta sesuatu darinya.
Dan dia atau Yesus berkata kepada, apakah yang kau inginkan? Dia berkata kepadanya, katakanlah supaya kedua anakku ini bisa duduk, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirimu dalam kerajaanmu. Ini permintaan mamanya si Yohanes sama si Yakobus. Seraya menanggapi Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum cawan yang akan segera aku minum? Dan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan. Mereka berkata, kami sanggup. Dan dia, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu akan minum cawanku dan kamu akan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan. Perhatikan, tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku bukanlah aku untuk memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah disiapkan oleh Bapa, termasuk saudara dan saya. Di mana kita nanti sudah ada tempatnya, asal setia. Ya, sebagaimana bangsa Israel. Semua sudah diundi. Ini bagianmu. Demikian juga saudara dan saya. Kita sudah bertobat, dikeluarkan dari perbudakan dosa. Kita menjalani sampai kita sudah lahir baru. Sudah diangkat sebagai anak. Tinggal selangkah lagi. Ya kalau dihitung umpamanya 15 Mei 28 tinggal berapa tahun. Sekarang 25 kan. Mau 26 ini. 26, 27, 28. Tinggal 2 tahunan. Karena kita tidak tahu. Waktunya dipercepat. Lah selama waktu yang masih ada ini, Tuhan sudah menyiapkan Torahnya untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Bapa Yahweh adalah Adonai Yeshua Mashiach sudah menyiapkan Torah Hamasya, kata 1 Korintus 9, untuk kita memasuki tempat yang Tuhan sudah siapkan. Ya, keputusan ada pada setiap pribadi kita. Kita berusaha dan mohon pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya sesuai dengan apa yang dikatakan Wahyu, kita dipandang sudah menang. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.